Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, segenap kelas 10 Prodi BHU dan PDV SMK Bina Humanika Utama yang Bapak cintai. Marilah kita kembali belajar dengan mata pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis dengan topik konsep dasar ekonomi, dan subtopiknya adalah ruang lingkup dan pembagian ilmu ekonomi. Jadi sesi ini adalah sesi yang kedua setelah sesi yang pertama. Yang kita bahas adalah pengertian dan manfaat ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan sekarang ini adalah: pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian ekonomi, apakah itu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan bahan analisis antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian prinsip ekonomi yang benar. 4. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan pengertian tindakan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terakhir, siswa dapat menjelaskan tindakan-tindakan yang mendorong seseorang, yang memotivasi seseorang melakukan tindakan ekonomi. Itu adalah tujuan pembelajaran, dan kita mulai pembahasan pembelajaran. Dimulai dari yang pertama, yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, bahwa ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial memperoleh kemajuan yang pesat. Dengan ruang lingkup yang cukup banyak, dan untuk pertemuan sekarang kita bahas tentang ruang-ruang lingkup ilmu ekonomi ini, yaitu pada pembagian ilmu ekonomi. Secara garis besar, ilmu ekonomi terdiri dari 3. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ada ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah analisa ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang ada. Ilmu ini menganalisis tentang keadaan ekonomi pada suatu negara, bisa jadi pada suatu wilayah, dan lain sebagainya, yang mana gambaran tadi dilengkapi dengan data dan fakta yang ada. Hingga dengan demikian, kita barangkali mengetahui bagaimana keadaan ekonomi yang sebenarnya di negara kita.
Nah, ini barangkali akan dianalisis oleh ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari ekonomi yang ada pada suatu masyarakat atau barangkali dalam suatu negara. Itu antara lain bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada saat pandemi. Itu dianalisis, digambarkan, hingga kita mengetahui gambar yang sebenarnya keadaan ekonomi Indonesia, dampak dari adanya pandemi tersebut. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi. Yang dimaksud dengan teori ekonomi adalah analisa ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan tata kerja sistem perekonomian. Itu dibahas dalam teori ekonomi. Teori-teori ekonomi tentu dimulai dari asumsi, artinya dari anggapan dasar. Kemudian dianalisis, dicari pengertian, apakah ada hubungan sebab akibat kausal, apakah ada hubungan fungsional, dan bagaimana tata kerja daripada sistem perekonomian. Dari teori ekonomi ini akan atau bisa juga melahirkan apa yang disebut dengan sebutan hukum ekonomi, economic law. Namun hukum-hukum di ekonomi tidak fixed. Hukum-hukum di ekonomi tidak bersifat mutlak. Hukum ekonomi akan terpengaruh oleh ceteris paribus, artinya dalam kondisi yang tetap sama. Beda dengan hukum-hukum yang ada pada ilmu alam yang bersifat fixed, yang bersifat tetap. Hukum ekonomi tidak bersifat tetap. Hingga seperti yang saya sampaikan tadi, ceteris paribus, suatu hukum akan berlaku pada kondisi tertentu, sedangkan hukum tadi belum tentu bisa berlaku pada kondisi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan. Yang dimaksud dengan ekonomi terapan di sini adalah ilmu ekonomi yang menelaah kebijakan-kebijakan yang harus dan perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Biasanya ekonomi terapan ini adalah suatu kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kalau kita pada saat sekarang mengalami kondisi-kondisi ekonomi yang cukup rumit karena ada masalah pandemi, maka dalam hal ini pemerintah harus melakukan tindakan, harus melakukan action. Bagaimana mengatasi masalah ekonomi akibat dari hal seperti yang disebutkan tadi. Nah, disinilah barangkali berlaku apa yang disebut dengan sebutan ekonomi terapan. Namun pada sisi yang lain, kalau kita telah juga tentang ilmu ekonomi, kita juga mengenal ada ekonomi murni sesuai dengan teori-teori ekonomi, ada ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan itu? Kalau tadi dikatakan ekonomi terapan adalah ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dalam ilmu ekonomi juga kita lihat ada ekonomi murni, ada ekonomi terapan. Contoh artinya adalah ilmu-ilmu ekonomi yang bisa diterapkan dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Contoh umpamanya cabang-cabang ilmu ekonomi yang merupakan ilmu ekonomi terapan. Ada manajemen, ada ekonomi perusahaan, ada akuntansi, dan lain sebagainya. Itu adalah
yang kita sebut dengan sebutan ekonomi terapan. Kemudian yang kedua, kita bicara masalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ini terdiri dari dua hal. Pertama, ada yang disebut dengan sebutan ekonomi mikro, dan yang kedua adalah ekonomi makro. Sesuai dengan namanya, ekonomi mikro artinya ekonomi dalam skala kecil. Pembahasan ekonomi dari hal-hal yang sifatnya kecil. Itu yang kita maksud dengan ekonomi mikro. Apa-apa yang dibahas, yang dianalisis dalam ekonomi mikro, diantaranya adalah interaksi di pasar barang dan jasa. Yang kedua, tingkah laku pembeli dan penjual. Yang ketiga adalah interaksi di pasar faktor produksi. Pertama tadi, interaksi di pasar barang dan jasa. Di sini kita akan mengenal supply dan demand. Akan mengenal penawaran dan permintaan. Dari supply dan demand tadi, penawaran langsung skala sejumlah barang yang mau ditawarkan, yang mau dijual pada waktu tertentu dengan harga yang tertentu. Permintaan adalah atau demand, skala jumlah barang yang diminta atau yang mau dibeli pada waktu tertentu dengan harga yang tertentu. Tentu terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran. Terjadi interaksi antara supply dan demand. Dari interaksi tersebut, kemudian muncullah, lahirlah apa yang disebut dengan sebutan harga keseimbangan, yang disebut equilibrium price. Disebut juga dengan sebutan harga pasar. Simpulkan, harga terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Secara lebih konkret, di sini kita terapkan hukum ekonomi. Kalau permintaan lebih banyak dari penawaran, maka harga barang akan naik. Atau kita balik. Kalau permintaan sedikit, penawaran banyak, maka harga akan turun. Ini adalah penerapan hukum ekonomi. Di pasar, katakanlah pembeli dan penjual. Sang pembeli ingin membeli barang dengan harga yang sesuai. Penjual juga ingin menjual barang dengan harga yang sesuai. Biasanya pedagang ingin menjual dengan harga yang tinggi, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga yang semurah mungkin. Terjadi interaksi tawar-menawar hingga terjadilah harga kesepakatan, harga keseimbangan yang disebut dengan sebutan equilibrium price. Simpulkan sekali lagi, harga suatu barang akibat dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Kemudian ruang lingkup yang kedua yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah tingkah laku pembeli dan penjual. Seperti yang disampaikan tadi, antara pembeli dan penjual, di sini terjadi interaksi. Ya, pembeli tentu saja ingin membeli barang dengan harga yang relatif murah, sedangkan penjual ingin menjual barang dengan harga juga yang relatif mahal, agar masing-masing bisa memperoleh keuntungan.
Kalau kita analisis lagi lebih mendalam, umpamanya terjadi seseorang ingin membeli barang. Di dalam hatinya sudah ada reservation freeze. Harga dalam hati bagi pembeli, tapi penjual juga punya reservation freeze. Harga di dalam hati. Kalau saya barangkali jualan mangga, saya akan menjual mangga, harga dalam hati saya per kilo adalah 20.000. Artinya dengan harga 20.000 baru akan saya jual. Sang pembeli juga punya reservation freeze. Harga di dalam hati. Nah, biasanya lebih rendah. Saya mau membeli mangga per kilo, harga dalam hati saya adalah Rp10.000. Penjual tadi menetapkan dengan harga dalam hatinya adalah Rp20.000, sedangkan pembeli menetapkan harga dalam hatinya, baru saya siap membeli barang dengan harga Rp10.000. Penjual tentu saja harga di dalam hatinya adalah Rp20.000, dia menawarkan harga barang di atas itu. Katakanlah Rp30.000. Sedangkan pembeli reservation freeze-nya adalah 10.000, harga dalam hatinya 10.000. Dia baru akan membeli barang kalau harga baru 10.000. Tapi tentu dia tidak menawar langsung 10.000, bisa jadi. Dan kebanyakan ia akan menawar di bawah dari angka 10.000. Bisa 5.000 atau 8.000. Jadi yang menjual menetapkan harga 30.000, kemudian yang membeli menetapkan harga di katakanlah 8.000. Di situ terjadi interaksi, tawar menawar, ya, antara keduanya. Nah, ternyata kemudian hasil dari interaksi itu lantas kemudian terjadi kesepakatan pada harga yang disepakati oleh mereka, katakanlah dengan harga 15.000. Nah, di sini bagaimana dengan harga 15.000 ini? Kita katakan di sini berarti kedua-duanya mengalami kerugian secara ekonomi. Penjual harga dalam hatinya adalah 20.000, sedangkan barang yang dijualnya adalah 15.000, kemudian pembeli harganya adalah harga dalam hatinya adalah 10.000, sedangkan ia harus membayar 15.000. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, tentang harga pasar tadi. Kemudian yang kedua, harap Anda juga memahami reservation freeze seseorang bisa berbeda-beda. Kalau seorang pedagang menjual mangga, mangganya masih bagus, baru matang, reservation freeze-nya tinggi. Tapi karena kurang laku, hingga sang mangga tadi kemudian sudah mau busuk, mau tidak mau reservation freeze-nya adalah rendah. Sang pembeli kalau amat sangat membutuhkan suatu barang, reservasinya tinggi. Dan juga adalah kebalikannya. Sekali lagi, antara pembeli dan penjual biasanya punya reservation freeze, harga di dalam hati. Kemudian yang berikutnya adalah yang dibahas dalam ilmu ekonomi mikro adalah interaksi di pasar faktor produksi. Kalau tadi adalah interaksi di pasar barang dan jasa, sekarang adalah interaksi di pasar faktor produksi. Itu yang akan atau yang dianalisis oleh ekonomi mikro. Anda barangkali tahu tentang faktor produksi.
ada 4, bahkan tambah lagi 5, diulangi. 1 adalah faktor produksi alam, yang kedua adalah faktor produksi manusia, tenaga kerja, yang ketiga adalah faktor produksi modal, yang keempat adalah skill, yang kelima adalah teknologi. Yang berhubungan dengan faktor produksi sumber daya manusia. Di sini faktor produksi beda antara faktor produksi barang dan jasa dengan faktor produksi beda faktor produksi pasar barang dan jasa beda dengan pasar faktor produksi. Kalau pasar barang dan jasa, permintaan datang dari konsumen, individu, penawaran datang dari produsen. Produsen menawarkan barangnya, sedangkan permintaan dari konsumen. Di pasar faktor produksi, justru kebalikannya. Permintaan datang dari produsen, sedangkan penawaran datang dari konsumen. Katakanlah manusia semuanya kita masukkan pada sisi konsumen, sedang para pengusaha adalah produsen. Di pasar faktor produksi tenaga kerja, yang menawarkan adalah individu, yang menawarkan adalah perorangan atau juga kelompok. Tapi permintaan datang dari pengusaha, permintaan datang dari produsen. Nah, ini yang kita maksud dengan perbedaan antara pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Itu semuanya dibahas di dalam teori ekonomi mikro. Kemudian yang kedua, ada teori ekonomi makro. Teori ini membahas masalah-masalah yang besar. Sesuai dengan namanya. Masalah-masalah secara keseluruhan dan biasanya bersifat nasional. Dan teori ini kebanyakan adalah dilakukan oleh pihak pemerintah. Teori ekonomi makro pertama akan membahas tentang penentuan tingkat perekonomian negara. Bagaimana keadaan perekonomian negara? Nah, tingkat perekonomian negara ini dipengaruhi oleh, pertama adalah pengeluaran agregat suatu perekonomian. Terus yang kedua adalah pengeluaran rumah tangga. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Yang keempat adalah pengeluaran perusahaan. Yang kelima adalah ekspor dan impor. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran secara keseluruhan yang dilakukan pertama oleh pemerintah, kemudian juga pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga sebagai konsumen, kemudian juga pengeluaran yang dilakukan oleh produsen, dan kemudian adalah ekspor dan impor. Itu adalah salah satu topik atau bahasan yang akan dianalisis dalam ekonomi makro. Yang kedua adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yang ideal adalah pengeluaran agregat yang dapat mewujudkan kesempatan kerja penuh atau full employment tanpa menimbulkan terjadinya inflasi. Ini kalau kita lihat, berarti pengeluaran agregat ini adalah pengeluaran-pengeluaran
yang secara keseluruhan intinya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan kerja secara penuh tanpa terjadinya inflasi. Dengan catatan inflasi adalah kecenderungan harga-harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Salah satu bagian dari pengeluaran agregat, katakanlah yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya BLT. Kemudian dibuatkan proyek yang mana proyek itu padat karya. Artinya proyek yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang kesemuanya ditujukan untuk menyerap tenaga kerja dengan catatan pengeluaran agregat ini tidak menimbulkan apa yang disebut dengan sebutan inflasi. Diulangi, inflasi artinya adalah kecenderungan harga-harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Sedangkan dari teori tadi, dari apa yang dibahas tadi di dalam ekonomi makro, yang ketiga adalah mengatasi pengangguran dan inflasi. Untuk mengatasi pengangguran dan inflasi ini ada dua cara. Pertama adalah kebijakan yang bersifat moneter. Yang kedua adalah kebijakan yang bersifat fiskal. Pengangguran dapat kita artikan adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Atau lebih lengkapnya adalah usia kerja yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Itu adalah pengangguran. Sedangkan inflasi tadi dikatakan kecenderungan harga barang naik secara terus-menerus. Ada dua kebijakan secara makro yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk mengubah suku bunga. Maka dalam sistem moneter di sini adalah tax money policy, ada easy money policy. Ada politik uang ketat, ada politik uang longgar. Kalau terjadi inflasi, harga-harga barang naik, biasanya harga barang naik itu akibat dari kelebihan uang yang beredar di masyarakat. Maka pemerintah di Indonesia adalah Bank Indonesia akan melakukan tax money policy, politik uang ketat. Artinya Bapak ulangi. Untuk mengatasi pengangguran, apabila pengangguran dan inflasi, harga barang naik, dilakukan dengan kebijakan moneter. Ini pengangguran banyak. Kalau pengangguran banyak berarti lapangan kerja sedikit. Biasanya pengangguran terjadi akibat tidak seimbang
antara angkatan kerja dengan lapangan kerja. Jadi kalau angkatan kerja naik lebih banyak daripada lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran. Bagaimana caranya agar pengangguran bisa dikurangi? Ya, ciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan investasi, penanaman modal, dibikinkan suatu usaha, dan lain sebagainya. Untuk mendirikan suatu usaha perlu modal. Pada umumnya modal kebanyakanlah pinjaman. Dengan easy money policy, dengan politik uang longgar, suku bunga diturunkan, maka investasi akan semakin berkembang. Investasi akan semakin banyak. Investasi yang semakin banyak, penyerapan tentang tenaga kerja banyak, hingga pengangguran bisa dikurangi. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi inflasi? Harga-harga barang naik. Maka kebijakan moneter yang dilakukan adalah tax money policy, politik uang ketat. Suku bunga ditinggikan hingga jumlah uang yang beredar kemudian berkurang. Orang lebih cenderung untuk menyimpan uang di bank daripada mereka pinjam uang di bank. Kenapa? Suku bunganya tinggi. Itu yang disebut dengan sebutan politik uang ketat. Ya. Dengan uang yang beredar di masyarakat berkurang, maka harga-harga barang, maka demand permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa berkurang, maka permintaan semakin kecil, penawaran tetap, maka harga barang akan turun. Itu adalah hukum ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan yang dilakukan ini adalah untuk mengubah struktur jumlah pajak dan pengeluaran pemerintah. Ini kebijakan fiskal. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari tax, diperoleh dari pajak. Bagaimana pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana pengeluaran pemerintah, belanja negara, dan lain sebagainya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Hingga dengan tumbuhnya ekonomi dan lain sebagainya, maka pengangguran, bahkan juga inflasi bisa ditekan sedemikian rupa. Jadi mengatasi pengangguran dan inflasi adalah merupakan bagian dari bahasan analisis dari ekonomi makro atau yang bersifat makro. Jadi dengan demikian, diulangi lagi, Anda diharapkan bisa membedakan antara bahan kajian yang dianalisis oleh ekonomi mikro maupun juga ekonomi makro. Selanjutnya kita lanjut kepada subtema yang lain, yaitu kita bicara masalah prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Dimulai dari prinsip ekonomi. Pada waktu yang lalu, seringkali orang mengartikan prinsip ekonomi adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Ternyata pada saat sekarang, prinsip semacam itu tidak dibenarkan. Mengapa? Dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesarnya. Apakah mungkin dengan umpan cacing bisa mendapatkan ikan hiu? Terus yang kedua, kalau orang berprinsip ke sana, modal yang sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya,
orang cenderung bertindak tidak benar, orang cenderung bertindak curang, orang cenderung menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Jadi oleh karena itu prinsip model tadi dianggap tidak benar, dan yang benar adalah prinsip ekonomi adalah merupakan pedoman bagi pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Pedoman prinsip itu bagi para pelaku ekonomi. Apakah pelaku ekonomi itu individu, perorangan? Pelaku ekonomi itu bisa berarti adalah pengusaha, perusahaan. Pelaku ekonomi juga adalah termasuk negara. Jadi pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, bagi individu yang termasuk pada kategori prinsip ekonomi, pertama bersikap hemat, bertindak rasional, dan bertindak ekonomis. Hemat artinya melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak boros. Nah, kemudian yang kedua rasional, tindakan memperhitungkan sebab dan akibat yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukan. Sedangkan bertindak ekonomis adalah memanfaatkan sumber daya yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Itulah barangkali prinsip-prinsip ekonomi. Walaupun Bapak bilang tadi, itu pun juga tidak mutlak. Tergantung pada kondisi yang ada. Sedangkan yang kedua, selain prinsip ekonomi, adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi cuma terdiri dari 3. Pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Dalam ekonomi murni, produksi adalah tindakan mempertinggi kegunaan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, kayu logs, kayu papan, kemudian oleh tukang dirubah bentuknya, dipertinggi kegunaannya dari kayu log, dari papan tadi menjadi kursi. Nah, dari kayu menjadi kursi itu tindakan produksi. Kenapa? Mempertinggi kegunaan barang. Asalnya kayu kurang begitu berguna karena masih berupa papan, tapi kalau sudah dirubah bentuknya menjadi kursi, maka akan lebih berguna. Seorang ibu memasak, katakanlah memasak nasi, itu produksi. Kenapa? Mempertinggi kegunaan barang. Asalnya beras itu belum begitu berguna, tapi diolah, diproses menjadi nasi, makan lebih berguna. Aktivitas kegiatan dari beras menjadi nasi termasuk pada aktivitas produksi. Dalam skala yang lebih besar, produksi itu adalah input, proses, dan output. Input, masukan, proses, sedangkan output adalah keluaran. Kalau seseorang membuat kain, baju, dalam prosesnya ada input, ada proses, kemudian juga ada output. Inputnya apa? Bisa jadi kain, diproses, ya, dalam suatu proses, dan hasilnya apa?
berupa pakaian. Kain belum begitu berguna, belum tinggi kegunaannya. Tapi diproses dalam proses produksi hingga menjadi kain, dan kain jauh lebih tinggi kegunaannya. Jadi artikan produksi adalah mempertinggi faedah, manfaat, utility barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah konsumsi. Dalam pengertian ekonomi murni, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan kegunaan barang, baik habis sekaligus maupun berangsur-angsur. Kalau Anda makan roti, berarti menghabiskan kegunaan roti, utility roti, habis sekaligus. Tapi kalau Anda memakai atau mengkonsumsi sepatu, Anda mengkonsumsi satu, memakai sepatu sama dengan mengkonsumsi sepatu. Artinya mengurangi kegunaan barang. Dipakai terus hingga akhirnya tidak berguna lagi karena rusak dan lain sebagainya. Jadi simpulkan lagi, konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan barang, baik habis sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Tindakan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Artinya penyaluran barang dari produsen ke tangan konsumen akhir. Rantai-rantai distribusi. Ada rantai distribusi yang pendek, produsen langsung ke konsumen. Ada melalui rantai-rantai yang lain. Anda kenal istilah agent atau agen. Anda kenal dealer. Anda kenal pedagang besar. Anda kenal retail, pedagang eceran. Itu adalah rantai-rantai distribusi penyalur barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Jadi itu tindakan ekonomi yang intinya tadi ada 3: produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian pada sesi akhir kita bicara masalah motif ekonomi. Artinya sesuatu yang mendorong seseorang atau masyarakat atau pemerintah lah melakukan aktivitas ekonomi. Secara individual, daya dorong yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Ini motif utama. Ini motif asli. Orang melakukan aktivitas ekonomi, orang melakukan kegiatan ekonomi, intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan untuk mencapai kemakmuran. Yang dimaksud dengan makmur adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Orang yang makmur adalah seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, ada motif yang lain. Adalah motif untuk mendapatkan keuntungan yang disebut profits. Orang berekonomi ingin memperoleh keuntungan, ingin memperoleh laba, dan lain sebagainya. Ini motif asli. Sedangkan motif turunannya dari aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang, diantaranya adalah motif sosial. Dengan berekonomi, apalagi ia sukses berekonomi,
Berarti ia bisa melakukan aktivitas-aktivitas sosial, bisa membantu orang lain, dan lain sebagainya. Motif yang lain adalah mencapai kekuasaan ekonomi. Dia berekonomi terus dan terus hingga ia ingin menguasai ekonomi. Contoh, Anda barangkali mengenal jenis minuman kemasan dengan label Aqua. Kita tahu semuanya. Aqua sudah menguasai pasar Indonesia. Sebagai air mineral kemasan. Paling laku. Hingga jadi perusahaan besar. Tapi coba kita lihat. Apakah Aqua diam saja? Tidak. Aqua lebih gencar. Walaupun sudah besar, walaupun sudah banyak pembelinya, konsumennya, beriklan di berbagai media. Di TV, Aqua tetap mengiklankan produknya. Dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Dia sudah besar, ingin tahu besar, hingga menguasai pasar atau menguasai ekonomi. Ini salah satu contoh. Motif untuk mencapai kekuasaan ekonomi. Terus, yang kelima adalah motif untuk memperoleh penghargaan. Ia bereksistensi dengan aktualisasi dirinya. Orang yang sukses di bidang ekonomi akan sangat dihargai. Seorang pengusaha akan sangat dihargai, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Mengapa? Seorang pengusaha akan berguna bagi orang lain. Coba kita telah sabda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling utama adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang pengusaha yang sukses pasti dia akan banyak memiliki tenaga kerja. Yang kehidupannya tergantung dari kesuksesan usahanya. Maka dengan demikian, motif yang kelima adalah memperoleh penghargaan dari masyarakat. Sedangkan motif yang terakhir adalah motif turunan juga, adalah motif politik. Orang berekonomi punya motif politik, ada tujuan tertentu. Orang yang sukses di ekonomi akan mudah untuk masuk ke jenjang politik. Kita ambil satu contoh. Orang yang sukses ekonomi kemudian memasuki dunia politik. Kalau Anda kenal Menteri BUMN sekarang, latar belakang dia adalah seorang ekonom. Dia pengusaha yang sukses. Dia pun juga masuk dalam dunia politik. Masuk pada jajaran eksekutif menjadi seorang menteri. Jadi kesuksesan ekonomi merupakan satu jembatan untuk memasuki dunia politik. Berarti dia berekonomi, ada tujuan tertentu, adalah motif politik. Anda kenal juga calon wakil presiden
walaupun kalah. Dia orang yang sukses dalam ekonomi, terus di ekonomi, kemudian ia merambah ke dunia politik. Berarti motif turunan dari ekonomi, orang melakukan aktivitas ekonomi adalah bermotif politik. Itulah antara lain materi pembelajaran pada saat sekarang ini. Sekali lagi diulangi tentang materi pada hari ini, yaitu ruang lingkup dan pembagian ilmu ekonomi. Kita kenal pembagian ekonomi, ruang lingkupnya, ada ekonomi mikro dan mikro, kemudian juga ada prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Sekali lagi, selamat menyimak dengan baik. Jangan lupa juga kalian siapkan dengan modul, dan kemudian siapkan buku latihannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan sekarang, termasuk juga pada sesi yang pertama. Semuanya ditulis pada buku catatan. Simak baik-baik pertanyaannya. Nomor 1, jelaskan pengertian ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Sekali lagi, jelaskan pengertian ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nomor 2, jelaskan perbedaan bahan analisis antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. 3, jelaskan pengertian prinsip ekonomi yang benar. 4, sebutkan ciri-ciri orang atau individu yang berpedoman pada prinsip ekonomi. Lima, tindakan ekonomi yang dilakukan manusia terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jelaskan pengertian dari ketiga tindakan ekonomi tersebut. Terakhir, sebutkan 6 tindakan yang mendorong seseorang, yang memotivasi seseorang melakukan tindakan ekonomi. Selamat bekerja. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.